Oke, baik Ibu, kita mulai saja webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SD Bagusan 02, Ibu Mary Setiageya. Yang terhormat, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Yasmi Pancawati, Bapak Guru dan Tenaga Pendidikan SDN Kebagusan 02 pagi. Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat sehat kita pada hari ini. Kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, karena budaya positif di sekolah ini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Badru. Silakan Bapak Badru untuk memimpin doa pada hari ini. Bapak Badru, silakan buka open mic Bapak Badru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Badru. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan Zoom hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarihal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-mute Bu Priya, belum dibuka mikrofonnya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Badru sudah berbagi doa pada hari ini. Selanjutnya akan bersama sambutan Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02 kepada Ibu Mary. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Itu masih ada ya suara yang itu, ada yang sedang ngecas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Bu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Tenaga Kependidikan SDN Kebagusan 02 pagi yang mengikuti webinar melalui komunitas belajar dengan tema menerapkan budaya positif di lingkungan SDN Kebagusan 02 pagi.
besar harapan saya melalui Kombel ini, Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan mampu menerapkan nilai baik dan budaya positif yang dilaksanakan sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang memupuk karakter baik peserta didik kita di SD Kebagusan 02 Pagi. Pentingnya budaya positif di sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Salah satu aspek penting dari budaya positif ini adalah pandangan bahwa melakukan kesalahan yang tidak disengaja bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan bagian dari proses belajar. Budaya positif yang juga mencakup kemampuan untuk mengatur waktu dan pekerjaan, serta komunikasi dan kolaborasi yang baik. Hal ini akan memotivasi peserta didik kita untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut akan kegagalan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilannya dan pengetahuan secara lebih efektif lagi. Dengan membudayakan nilai-nilai ini, saya harapkan nantinya sekolah dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak ya bagi siswa kita di SDN Kebagusan 02, di mana mereka merasa dihargai dan didukung. Selain itu adanya juga prosedur yang jelas dalam menangani isu-isu penting dan sosialisasi kebijakan sekolah. Kepada semua pihak juga merupakan bagian dari budaya positif yang perlu diterapkan secara konsisten. Dengan diseminasi internal ini bukanlah akhir dari perjalanan atau melainkan langkah awal yang kuat dalam upaya menuju budaya positif yang lebih baik untuk SDN Kebagusan 02 Pagi yang kita cintai. Dengan semangat dan panduan dengan adanya Bu Hesti untuk memaparkan nanti, dengan Bu Hesti ini juga yang sedang mengikuti guru penggerak ya. Semoga teman kita juga nanti dengan adanya teman-teman kita guru-guru penggerak di SD Kebagusan 02 Pagi ini menjadi lebih bagus lagi dan membawa dampak positif bagi kita semua. Semoga setelah pemaparan ini nanti akan diberikan oleh Bu Hesti, dan saya harap Bapak dan Ibu guru merasa juga memotivasi untuk berkomitmen dan pada budaya positif ini, memberikan kontribusi berkelanjutan untuk meningkatkan pengalaman belajar di SDN Kebagusan 02 Pagi. Ya, kita senang dengan ada teman-teman kita ya yang membawa nama sekolah SDN Kebagusan 02 Pagi. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Mary atas sambutannya. Selanjutnya pada hari ini kita akan simak pemaparan dari teman kita yaitu Bu Hesti tentang penerapan budaya positif SDN Kebagusan 02. Pada Bu Hesti, saya persilakan. Terima kasih Bu Ria. Selaku moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Mary Setiagea sebagai Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02, Ibu Suyatmi Pancawati sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02, serta Bapak dan Ibu Guru SDN Kebagusan 02 yang tetap semangat dalam menjalankan tugas di SDN Kebagusan 02. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang webinar SDN Kebagusan 02 menerapkan budaya positif di SDN Kebagusan 02. Tapi sebelumnya biar kita rileks, kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bisa ikut saya? Gampang ice breakingnya, cuman buka tutup bertepuk buka tutup bertepuk tangan, buka tutup kita tersenyum gigi gitu ya, buka tutup kita tertawa haha. Ulang. Ayo kita ulang lagi ya Pak Geri. Kita semuanya Bapak Ibu Guru, kita semangat. Buka tutup. Tangannya mana? Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum digulung-gulung sambil tertawa haha. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat semuanya. Kita lanjut saja materi kita tentang menerapkan budaya positif di SDN 02. Nah, mungkin budaya positif ini adalah mungkin investasi jangka panjang yang memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, bagi guru, serta mungkin sekolah secara keseluruhan. Dengan menciptakan agar dapat kita menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menjadi siswa itu menjadi tumbuh sebagai individu yang sukses dan bertanggung jawab. Sini Buria siap. Pertama di sini ada latar belakang. Buria besarin dong. Nggak kelihatan. Iya, kecil. Udah besar Bu Isti? Ini kok aku nggak besar ya? Udah full. Dia nggak kelihatan ya, Bos? Iya, nggak full. Masih kecil. Ya, sebentar, sabar. Oke, sudah? Dari Bu soalnya Udah besar, ini paling besar ya. Udah. Makan. Ya udah. Besar nggak ya? Oke, besar ya? aja. Kelihatan nggak kalau di sini? Oh iya. Ini kalau aku Kecil nggak soalnya di kecilnya. sini. Nggak kelihatan, Bos. Dia kecil. Yaudah. Jadi nggak kelihatan. Sejalan latar belakang di sini, sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah itu harus bisa membuat murid-murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik yang akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan apa yang sudah sama-sama kita lakukan, misalnya pembuatan keyakinan kelas, terus juga yang keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Sebenarnya kita sudah melakukan keyakinan kelas atau berupa tata tertib di sekolah. Tapi yang saya tahu semua guru-guru juga sudah melakukan keyakinan kelas yang itu hasil kesepakatan antara guru dan murid-murid. Selanjutnya beri. Aku jadi kayak nggak nyaman. Kenapa ya ini anaknya? Coba dah gedein W.
Tadi buka di HP kan itunya ya, bukan Enggak, kurang besar. kurang besar. Coba dah. Auto tulis. Kecil kan? Iya, nggak bisa. Coba yang ini dah. Ini harusnya itu aja slide. Enggak gede, nggak bisa gede. Kalau beri yang buka. Iya benar, nggak mau. Bentar dulu ya. Tuh. Kecil. Besti buka di Canva-nya aja. Ya udah aku buka di Canva ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Aduh, Nanti Mas. kita Ini di kampak. Oh kan itu dulu share screen dulu. Enggak, usah Budia share yang screen. share screen. Oh, Budia iya. yang share screen. Ya, nanti saya screen biar saya yang itu. Besti baca aja. Nah, di sini latar belakang tadi sudah, terus di sini juga budaya positif yang sama-sama kita ketahui. Kenapa sih kita melaksanakan budaya positif yang bertujuan itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan siswa secara holistik. Pendekatan ini berfokus pada penguatan perilaku positif siswa, guru, dan staf sekolah lainnya, sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Nah, tujuan dari budaya positif ini juga agar kita dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terus, mengapa budaya positif penting di sekolah? Satu, karena apa? Satu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Di sini juga membangun karakter budaya positif, membantu siswa mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, mencegah perilaku negatif dengan fokus pada hal-hal positif. Perilaku negatif seperti bullying, kekerasan, dan vandalisme cenderung berkurang. Nah, sama-sama kita ketahui anak-anak itu juga sering melakukan bullying ya. Dengan misalnya main kata-kata orang tua, itu juga ngatain secara fisik anak-anak itu. Terus juga untuk mencegah perilaku yang negatif, mungkin sama-sama kita ketahui kita juga sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan digital. Nah, di sini juga anak-anak harus tahu bagaimana menggunakan digital itu ke hal-hal yang positif. Di kelas saya, kelas 5 itu, kelas saya dan Bu kelas IK, kita sudah mengenakan pembelajaran itu dengan menggunakan Canva. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat pembelajaran menjadi lebih positif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Mungkin ya kebanyakan dari siswa-siswa kita lingkungan belajar yang luas, mungkin kelas-kelas kita juga di sekolah itu luas dan bersih. Kadang-kadang ada anak-anak ya sampai tidur-tiduran ya di kelas misalnya gitu. Karena saya pernah survei tentang KJP. Nah, di situ orang tua atau anak itu lingkungan rumahnya itu emang sempit, hanya satu kamar, dan itu juga buat makan, buat tidur, buat semua aktivitas dalam kehidupan hari-hari seperti di rumah dilakukan dalam satu ruangan. Nah, alhamdulillah, kenapa kita harus menciptakan budaya positif di sekolah agar lingkungan belajar kita yang luas ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Terus yang kelima, di sini juga meningkatkan hubungan sosial. Budaya positif mendorong interaksi yang positif antar siswa, guru, dan staf sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita nggak ada ya yang istilahnya geng-gengan ya. Dan kita sama-sama berkembang, semangat dalam pembelajaran, saling tukar pikiran, saling tanya jawab. Selanjutnya di sini saya akan menerapkan budaya positif di sekolah.
di mana penerapan budaya positif di sekolah itu yang pertama membuat aturan kelas yang jelas dan positif. Aturan kelas ini kita buat bersama dengan siswa, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas aturan tersebut. Nah, aturan kelas ini juga sama dengan yang kita sudah buat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga kan kita buat bersama dengan murid, apa aja yang harus ada di kelas masing-masing keyakinan kelas itu. Terus yang kedua, penerapan budaya positif di sekolah itu menggunakan sistem penghargaan. Misalnya dengan memberikan penghargaan atas prestasi dan perilaku positif siswa. Seperti kemarin sekolah juga sudah memberikan penghargaan kepada siswa kita kelas 6 ya, si Davi. Nah, itu juga secara ini kita sudah memberikan penghargaan dengan mengajaknya makan, dengan memberikannya uang atas prestasi yang diperoleh dari Davi ini. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang positif, misalnya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat dan menyenangkan. Di SDN Kebagusan 02 ini, kita juga sudah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat dan menyenangkan. Kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri dari pramuka, seni tari, marawis, silat, sama futsal. Dan saya melihat anak-anak juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, saya lihat mereka juga sangat menyenangkan. Kemudian yang keempat, di sini penerapan budaya positif itu melatih guru dan staf melakukan pelatihan bagi guru dan staf tentang cara menerapkan budaya positif. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga sudah mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 yang mudah-mudahan sebentar lagi juga selesai dan mendapatkan kelulusan, mendapatkan nilai yang bagus. Doain aja ya Bapak dan Ibu. Amin. Terus yang kelima, di sini kita menerapkan program mentor. Mungkin kita harus mencari mentor tambahan bagi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Misalnya mungkin dengan Bu Ria sebagai pasil dari PKG. Mungkin Bu Ria kan banyak sekali tuh ilmu-ilmu yang didapat dari program Bu Ria melaksanakan PKG, CGP ya Bu Ria. Juga sebagai pasil. Terus dari penerapan budaya positif ini, terus apa sih lini masa tindakannya itu? Terus yang pertama itu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif dan kesepakatan kelas. Nah, kita mungkin sudah memberikan sosialisasi ya, kemarin juga saya sudah melakukan sosialisasi kepada para siswa kelas 5, kita akan membuat kesepakatan kelas, seperti itu. Terus memberikan pengertian dan manfaat dari kesepakatan kelas. Kita memberikan pengertian. Jadi kesepakatan kelas itu apa sih sebenarnya gitu. Dan manfaatnya apa bagi siswa-siswa sekalian. Terus yang ketiga, guru juga berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga sudah melakukan ya, kita berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah. Yang keempat, kesepakatan kelas itu kalau sudah berkolaborasi dengan murid, dengan siswa, anak-anak tuh akan senang ya kesepakatan kelas itu, terus kita pajang ya, kita pajang di dalam kelas, dengan dikasih hiasan-hiasan, jadi anak-anak secara tidak langsung melihat, oh kesepakatan kelas kita tuh apa aja misalnya gitu. Terus juga yang ke-5 ini menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu apa aja sih? Misalnya kayak mandiri ya, bergotong royong, berakhlak mulia, apalagi bernalar. Ada nyanyiannya Bu Esti. Oh iya ada nyanyiannya. Boleh sama-sama kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila? Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila dan berakhlak
dan Terima kasih, Bu. Nanti kita masuk dapur rekaman ya Pak Giri. Siap. Terus yang kemudian yang keenam ini menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif. Jadi misalnya anak-anak itu kayak datang ke sekolah tepat waktu, terus kalau berhadapan dengan guru bersalaman, memberi salam, sapa gitu. Kadang-kadang anak-anak kalau ketemu guru di jalan, mereka selalu menghindar. Saya nggak tahu itu takut atau kenapa ya, saya juga nggak tahu. Kadang-kadang menghindar mereka karena mungkin budaya positif dari mereka itu untuk bertemu guru tuh harus apa-apa, salam, sapa, seperti itu. Tapi mereka belum melakukan masih banyak siswa yang seperti itu. Terus, nah dalam menerapkan budaya positif, nah jadi bukan hanya sekolah saja, bukan hanya guru saja, bukan hanya murid saja. Dukungan yang dibutuhkan dari budaya positif itu adalah pertama dari orang tua. Karena untuk melakukan kebiasaan budaya positif di rumah akan terbawa ya. Biasanya itu budaya positif yang ada di rumah atau budaya yang negatif di rumah kalau kita tidak dengan terapkan budaya positif atau yang negatif-negatif akan terbawa di sekolah. Seperti ke anak-anak itu kan suka dengan mengucapkan kata-kata yang hewan-hewan gitu, dengan mengucapkan kata-kata yang negatif. Nah, dari di sini juga harus ada dukungan yang dibutuhkan dari orang tua. Mungkin dari sekolah itu kita harus mengadakan sosialisasi kepada orang tua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terus juga dukungan yang dibutuhkan selain orang tua itu warga sekolah. Di sini warga sekolah ada guru, murid, penjaga sekolah ya, administrasi, tenaga administrasi sekolah. Itu juga merupakan sebagai role model untuk membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin kayak Bapak dan Ibu guru kalau bertemu, selamat pagi misalnya Bu Ika, selamat pagi Bu Yuli. Nah mungkin secara tidak langsung anak melihat seperti itu, melihat budaya positif seperti itu, mungkin anak kalau kita melaksanakan seperti itu, anak-anak kan melihat tuh Bapak dan Ibu, mungkin dia akan mengikuti. Selamat pagi Bu Ika, misalnya memberi salam, terus mencium tangan Bapak dan Ibu sekalian. Terus dukungan yang kita butuhkan juga di sini sarana dan prasarana untuk membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif yang kita perlukan misalnya sarana masjid. Masjid ini kan untuk kegiatan ibadah ya bagi umat Islam, misalnya dengan melakukan sholat berjamaah, misalnya sholat zuhur berjamaah. Kita juga harus ada sarana prasarana yang mendukung di lingkungan sekolah untuk melakukan budaya positif. Kemudian juga misalnya kita ada lab komputer. Nah kemarin seperti kita sudah melaksanakan ANBK, anak-anak harus kalau sudah ANBK kan budaya positif membiasakan anak untuk hidup bersih. Nah kalau misalnya habis di lab itu kalau kita sudah melaksanakan pengerjaan ANBK, mungkin kursinya dirapikan atau mouse-nya dirapikan. Itu kita harus menanamkan sejak dini kepada anak-anak. Selanjutnya, nah di sini saya akan memperlihatkan contoh-contoh budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu salam sapa. Nah, di sini juga kita saling mengajarkan siswa untuk saling menyapa dengan ramah. Ya, pagi-pagi anak-anak kita sambut di depan gerbang sekolah. Anak-anak kan senang ya Bapak dan Ibu guru karena gurunya menyambut dengan senyum yang manis, yang ramah. Jangan ibu gurunya lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak administrasi guru menyambut anak-anak dengan muka, misalnya muka muka galak ya, muka mesem, misalnya gitu. Nah, kita juga membiasakan anak untuk saling menyapa dengan ramah.
Seperti itu. Terus membiasakan yang kedua membiasakan anak datang tepat waktu. Nah, di sini juga anak-anak harus belajar datang tepat waktu. Misalnya jam 6.15 anak-anak itu sudah berada di sekolah. Ya, selanjutnya budaya positif ini misalnya kita kan sudah ada aturan ya, aturan yang ada di sekolah misalnya dengan memakai pakaian, memakai seragam yang ada di sekolah disesuaikan dengan harinya. Ini mohon maaf saya hanya mengambil hari Senin dan hari Selasa. Mungkin kita hari Senin tuh apa pakaiannya, Selasa apa, misalnya Rabu pramuka, misalnya Kamis batik, Jumat batik ya gitu. Nah, anak-anak juga harus memakai seragam sekolah sesuai harinya. Jangan pas hari Rabu waktunya pramuka anak-anak memakai baju putih merah, berarti anak-anak itu tidak melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, nah beribadah misalnya, beribadah sesuai dengan agamanya. Di sini setiap hari Senin sampai Kamis ya, siswa kita sudah melaksanakan budaya positif beribadah sesuai dengan agamanya. Ngantuk banget. Dan alhamdulillah mereka melaksanakan ibadah dengan tertib dan tidak berisik ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang berisik bermain-main. Kemudian di sini juga ya kita contoh budaya positif di sekolah itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ke-14 ini, terus selanjutnya budaya di sekolah, budaya positif yang harus dilakukan yaitu mendengarkan guru jika sedang memberikan pelajaran. Ya mungkin dari beberapa siswa tidak melaksanakan budaya positif itu karena apa? Kalau gurunya lagi menjelaskan, ada aja siswa yang masih main-main. Nah, mulai sekarang kita tanamkan kepada siswa putra-putri kita agar kalau bu guru menjelaskan, kamu harus mendengarkan. Yang selanjutnya di sini juga siswa tanamkan untuk melaksanakan piket kelas. Ya agar apa? Mereka kelasnya menjadi bersih, menjadi nyaman, agar mereka juga untuk belajar bertanggung jawab tentang kebersihan kelasnya masing-masing. Yang sini juga menjaga kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya, terus juga kita juga sering melakukan misalnya Jumat bersih, pemberantasan sarang nyamuk ASN itu juga harus merupakan budaya positif agar sekolah kita itu bersih, nyaman, indah ya. Wah. Terus juga di sini mungkin juga budaya positif itu bagi anak-anak itu kerja kelompok. Nah, kerja kelompok, anak saling bertukar pikiran, saling menyampaikan pendapat, apa aja yang harus mereka lakukan. Jangan kerja kelompok hanya untuk teman-teman yang pintar-pintar aja. Jadi setiap siswa itu mempunyai hak yang sama, ya mereka harus menyampaikan dalam kelompok itu mereka harus menyampaikan pendapatnya. Yang selanjutnya di sini juga kita sesama guru, sesama siswa, kita juga saling menghargai. Misalnya kita menghargai perbedaan, misalnya kita dalam menyampaikan materi pembelajaran, misalnya Bu Yuli, Bu Yolan, misalnya Bu Ika, kita di sini juga tanamkan kepada anak-anak juga itu, kita harus saling menghargai. Udah, terima kasih, itu aja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Ria, mungkin itu aja Bu Ria, terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih Bu Esti. Jadi saya stop screen dulu. Ada pertanyaan? Saya beri post dulu dong buat Esti. Luar biasa sekali ya, menarik sekali apa tadi tentang penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Esti. Namun pastinya saya tahu nih Bapak dan Ibu guru pasti ada yang lebih tahu lagi, lebih jauh lagi tentang budaya sekolah. Budaya positif. Untuk itu langsung saja kita masukkannya sesi jawab. Untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan silakan raise hand, tanyakan apa yang belum Bapak Ibu pengen tahu
lagi dari budaya positif ini. Silakan, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Adakah? Ya, Bu Yudi. Silakan Bu Yudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul bersama di ruang Gimit bersama dengan Bapak Ibu Guru di SD Kebagusan 02 Pagi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02 Pagi, Bu Meris Tiagea. Yang terhormat juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Suyatmi Pancawati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta karyawan-karyawati SDN Kebagusan 02. Untuk hari ini saya mau tanya kepada Bu Esti. Siap ya Bu Esti dengan pertanyaan? Biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaannya adalah gini, Bu Esti tadi kan bilang menerapkan budaya positif ya di lingkungan sekolah gitu. Itu dalam skala besarnya lingkungan sekolah ya Bu Esti ya. Dan bagi kita Bapak Ibu Guru dimulai dari lingkungan kelas. Saya mau tanya sama Bu Esti, mungkin Bu Esti sudah melakukan riset dan lain sebagainya tentang budaya positif. Apa saja sih Bu Esti kendalanya yang Bu Esti hadapi gitu dalam melaksanakan budaya positif ini di lingkungan yang lebih besar gitu. Kalau kami kan di kelas ya, kalau Bu Esti kan lebih cenderung ke lingkungan sekolah, jadi lingkupnya lebih besar menurut saya gitu. Jadi apa saja sih Bu Esti kendalanya? Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau langsung dijawab Esti atau kita lanjut pertanyaan kedua untuk yang lain tentang apa saja sih kendala yang Bu Hesti hadapi di dalam lingkungan dirinya kalau misalnya Bapak Ibu Guru di lingkungan kelas. Nah sekarang yang ditanyakan di lingkungan sekolah. Kebiasaan mungkin ya. Silakan Bu Esti langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Isinya apa tadi Bu Yuli pertanyaannya? Kendala ya, kendala umum atau penerapan budaya positif di sekolah itu seperti apa? Seperti itu ya Bu Yuli ya. Mungkin secara apa ya, kendala umumnya itu biasanya ya kalau ini kan emang kita kan dari awalnya itu dari rumah dulu ya. Mungkin di mana siswa ini belum merasa apa ya, kayak misalnya mereka mendapatkan hukuman fisik dari rumah atau yang sangat sulit dihilangkan. Kita sering loh mendapat anak-anak yang seperti itu di kelas-kelas kita. Mungkin ada ya Bapak Ibu dari rumah dulu mereka sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya dari rumahnya. Nah, bagaimana kita membiasakan agar kebiasaan positif, budaya positif itu tumbuh dan ada di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kita harus melakukan sosialisasi mungkin, karena mungkin saya juga belum pernah melakukan sosialisasi tentang budaya positif ke orang tua. Sekolah juga belum melakukan ya. Apa aja sih misalnya seorang guru itu merasa belum adanya baik guru maupun orang tua mungkin merasa kalau misalnya di sekolah itu kita itu belum melakukan budaya positif. Tapi di sini emang kendalanya itu yaitu pertama emang dari rumah ya, lingkungan rumah. Nah di sini kita dengan guru, dengan kepala sekolah dan anak-anak ya kita harus melakukan misalnya mensosialisasikan itu ke anak-anak dulu, kemudian ke orang tuanya, seperti itu Bu Yuli. Terus kurangnya apa ya? Misalnya kalau misalnya kita menganggap budaya positif itu mungkin hanya senyum, sapa tanpa memahami istilahnya konsep yang lebih luas ya. Tapi tujuan budaya positif itu mungkin apa sih sebenarnya tujuan budaya positif itu bagi sekolah ya? Sehingga tujuan budaya positif bagi sekolah itu sebenarnya hanya untuk menciptakan, bukan hanya, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman ya dalam pembelajaran, seperti itu Bu Yuli. Mungkin Bu
Bu Ria atau ada yang lain yang ingin menambahkan? Baik, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Esti, memang benar Bu Yuli. Kendala yang terus mungkin gini juga Bu, tahu. Mungkin juga kita kurangnya pelatihan ya bagi bentar lu. Kurangnya pelatihan yang itu juga mungkin guru saya pribadi juga kurangnya pelatihan dalam memiliki kesempatan untuk pelatihan yang cukup tentang budaya positif ini Bu Ria, karena saya baru juga mengikuti CGP gitu Bu Ria. Itu aja. Oke, baik. Ingin menambahkan sedikit tentang apa yang dibilang sama Bu Esti. Memang benar, lingkup yang paling kecil itu kalau misalkan dari guru itu pasti kita selalu kolaborasi bersama orang tua murid. Kalau misalkan dari orang tua murid tidak membiasakan ataupun dia terbiasa melakukan terdampak dari kekerasan orang tua yang biasa dimarahi, dengan guru yang sekarang tidak boleh melakukan kekerasan, pasti itu dianggap sepele karena keras diajarkan oleh orang tuanya. Tapi kalau misalkan kita sebagai guru, kita tidak boleh sekarang menggunakan kekuatan fisik, menghukum anak-anak dengan cara fisik, itu udah zaman dulu. Sekarang udah tidak bisa, apalagi sekarang sudah gampang sekali untuk mengadukan apapun ke polisi ataupun laporan ke CRM. Jadi kalau misalkan kita selalu berkolaborasi, apapun masalah yang dihadapi, kalau misalnya kita terbiasa, kita alhamdulillah ini di sekolah kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan kayak sholat zuhur bersama. Terus kita pun juga dengan Bapak Ibu guru yang tadi menyapa, yang biasa dianggap sepele, tapi kalau misalkan Bapak Ibu dilihat kita berhadapan, kita bersalaman, pasti anak murid kita melihat, oh ternyata Bapak Ibu guru itu juga salam cium tangan ya, gitu. Jadi mereka yang tadinya cuek ngelihat gurunya salaman jadi ikutan salaman. Nah itu dinamakan kebiasaan. Seperti itu Bu Yul, mungkin bisa ditambahkan. Ya, oke baik. Sudah puas Bu Yuli atau masih ingin bertanya kembali? Ya, baik Bu Hesti dan Bu Ria, terima kasih. Jadi mungkin inti dari jawabannya adalah kita harus bersinergi ya sama baik orang tua, pihak sekolah maupun ke anak-anak gitu ya Bu Ria dan Bu Hesti ya. Iya, adanya kolaborasi mungkin ya antara orang tua, guru. Ya, baik. Terima kasih. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi nih yang dari Bapak dan Ibu guru. Saya mau dengar suaranya Pak Badru atau Pak Geri, Pak Karis, Pak Kairun, suaranya yang merdu. Mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Geri Avanza, guru kelas 6 dari SDN Kebagusan 02. Ya, sedikit ingin bertanya ya. Tadi dari pemaparan Bu Esti sangat memotivasi kita semua ya agar bagaimana kita menjadi jauh lebih baik ya. Tapi tadi ada pemaparan Bu Esti bilang katanya budaya positif itu memang berawal dari rumah ya. Dan kita sebagai guru jangan sampai budaya yang jelek itu terbawa ke sekolah. Ya, jadi ada misalnya tadi kata Bu Esi, ada yang menggunakan kata-kata yang kasar ke sekolah. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih kita sebagai guru untuk menasehati anak tersebut ya, agar mereka bisa mengerti bahwa apa yang dia ucapkan, perilaku yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan norma yang ada di sekolah. Sehingga perilaku yang jelek itu tidak diikuti oleh siswa-siswa yang lainnya. Itu aja sih Bu sebenarnya, kita sebagai guru apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak tersebut itu bisa budaya positif yang budaya yang jelek itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Itu aja sih dari Bu Esti saya. Terima kasih Pak Geri. Pertanyaannya Bu Esti, bagaimana sih kita sebagai guru menasihati adik kita yang sudah terbiasa
melakukan ucapan kata-kata yang kasar, tapi budaya jelek itu tidak menasihatnya seperti apa? Menurut Bu Esti seperti apa? Coba silakan Bu Esti dijawab. Ya, terima kasih Pak Geri atas pertanyaannya tentang bagaimana menasihati atau ya perilaku yang dari anak-anak yang dari rumah. Bagaimana Pak Geri tadi pertanyaannya Pak Geri? Perilaku yang kurang baik dari rumah Perilaku itu yang kurang baik terbawa dari ke sekolah. dari kan. sekolah, dari rumah, dan jangan Terbawa sampai ke anak-anak yang lain ikut tertular ya. Iya, itu jangan sampai. Bagaimana caranya kita bisa memberikan nasihat pada anak tersebut? Ya. Yang pertama mungkin kita menasihati anak itu dengan melakukan pendekatan individu. Misalnya kita membicarakan secara pribadi nih, kita ajak nih, misalnya si Rizky gitu. Misalnya Rizky, kita ajak secara individu berbicara secara pribadi. Si Pairun. Misalnya ajak dengan 4 mata, di mana di tempat misalnya kita ngajaknya di dalam ruang guru atau di tempat yang tenang, misalnya untuk apa? Untuk menghindari hindari menyalahkan, melainkan fokus pada perilaku yang tepat, tidak tepat, dan dampaknya. Mungkin ya Pak Geri ya, kita jangan langsung mengezat anak itu, kamu berkata apa tadi, langsung ya, kita ngomong secara individu kepada anak itu, kenapa sih kamu ngomong seperti ini, kita cari tahu masalahnya dia itu seperti apa di rumah. Yang kedua, dengarkan dengan empati. Misalnya kita memberikan kesempatan anak itu untuk menjelaskan alasan dibalik perilakunya ya Pak Geri ya, misalnya kenapa sih kamu melakukan misalnya dengan kata hewan gitu ya, dengan mengatakan hewan gitu. Kenapa sih kamu seperti ini? Kita dengarkan anak itu, berikan mereka itu suaranya. Suaranya Bu Esti. Dengeran. Mungkin kalau kita mendengarkan anak, kita beri anak menjelaskan, mungkin anak merasa, oh iya saya didengar loh sama Pak Geri, oh saya merasa mereka itu merasa didengar dan dihargai oleh Pak Geri misalnya gitu. Mungkin juga kita harus melibatkan, melibatkan guru misalnya, solusi untuk mencapai solusi bersama nih, misalnya libatkan anak mencari solusi yang ada masalah pada dirinya. Misalnya kita beri rasa tanggung jawab kepada anak ini. Terus mungkin kita memberikan, yang keempat mungkin kita harus memberikan perlakuan atau pujian ya Pak. Misalnya anak itu kan misalnya kamu bilang kamu bilang kata hewan gitu ya. Nah, kayaknya kalau kamu bilang kata ini bagus dah. Nah, itu mungkin misalnya dengan menyebut kata alhamdulillah saya dapat nilai segini, jangan itu kan memberikan anak kita memberikan anak pujian untuk agar anak itu bisa menunjukkan perubahan perilakunya. Yang selanjutnya juga selain individu, kita juga melakukan misalnya pendekatan secara kelompok ya Pak Geri ya. Misalnya dengan teman-teman sekelasnya, tadi sini tapi jangan ini misalnya si Haikal ngomong tadi seperti ini di kelas, tapi jangan kita menerangkan ke anak-anak secara kelompok, jangan mengatasnamakan anak itu, tapi bilang kamu tidak boleh ya ngomong seperti misalnya dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang pokoknya yang menunjukkan perilaku negatif. Kita harus melibatkan semua siswa agar mereka tahu kata-kata yang positif itu seperti apa, misalnya seperti itu Pak Geri. Terus misalnya contoh nyata misalnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, kalau misalnya kamu berkata seperti ini, misalnya kepada orang tua, kepada guru, apa sih yang kamu dapatkan? Misalnya kan kamu pasti dimarahi kan, seperti itu. Terus juga kita secara kelompok itu juga kita harus kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kita buat tuh Pak Geri kesepakatan kelas. Misalnya anak yang
tidak boleh berkata kasar, misalnya seperti itu. Kita sama-sama secara kelompok dengan guru dan siswa itu membuat kesepakatan kelas dengan perilaku yang diharapkan di kelas, misalnya perilakunya apa aja yang diharapkan di kelas seperti itu. Terus juga kita juga harus yang ketiga itu kan secara individu kelompok terus juga melakukan pendekatan dengan orang tua. Misalnya kita datengin orang tuanya nih kenapa sih anak bapak ibu selalu ngomong seperti ini gitu. Kita cari tahu masalahnya itu seperti apa di rumah. Itu aja Pak Geri, terima kasih. Ada lagi Pak Geri? Ya, terima kasih. Berarti saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang tadi Bu Esti bilang, ketika kita mendapati permasalahan seperti itu, yang pertama yang kita lakukan sebagai guru, kita harus mengetahui latar belakangnya dulu ya. Permasalahan kenapa anak itu melakukan seperti itu. Dan kemudian adalah kita harus melakukan pendekatan secara pribadi maupun keluarga secara baik agar si siswa ini juga psikologisnya tidak terlalu terganggu ya. Oke, itu aja Bu Esti, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan apa yang dijawab dengan Bu Esti bisa menjadi pelajaran buat guru-guru SDN Bagusan 02. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Geri. Oke, baik Pak Geri. Ya, Bu Esti sudah menjawab pertanyaan Pak Geri. Tidak dipungkiri Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti, memang kita berpacu kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas. Kembali lagi di keyakinan kelas itu kita kuatkan bersama murid kita bahwa keyakinan kelas kita sudah kita sepakati. Bagaimana mereka biar tahu apa yang harus kalau misalkan mereka ada konsekuensinya. Nah, itu yang diterapkan supaya menjadi budaya positif gitu Bapak Ibu ya, dari penjelasan Bu Esti dan Pak Geri yang tadi. Siap, silakan dari Bapak Ibu guru. Apa sudah kita pasti bisa berkomitmen untuk menerapkan budaya positif dengan SDN Bagusan 02? Ada Bapak Ibu yang masih tahu lagi? Silakan open mic. Alhamdulillah udah cukup Bu Ria. Ya Bu ya, udah jelas semuanya. Bahasa udah ada. Oke, karena semuanya alhamdulillah apa yang sudah dipaparkan dengan sudah bermanfaat tentunya untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bu Esti pemaparan yang telah disampaikan. Tentunya pemaparan yang tadi Bu Esti sampaikan akan menambah wawasan bagi kita semua. Bapak Ibu mengutip yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah diarahkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, di mana si guru yang harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif sekolah. Oke, tepuk tangan buat Bu Esti, semua guru-guru hebat. Hari ini kita mempunyai tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Demikian kegiatan webinar hari ini yang kita lalui bersama, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator berdiri, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto lagi nggak? Foto lagi. Sebentar saya matiin dulu ya. Tunggu sebentar. Betul. Kameranya dibuka. Pakai gaya. Tunggu Bapak Ibu, saya record matiin dulu. Recordnya matiin dulu, Bri ya. Ya, tunggu sebentar. Pak Badru.